Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran fisika ya, membahas mengenai termodinamika. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum satu termodinamika. Mengulas pada pertemuan kemarin, kalian telah mengirimkan jawaban soal yang Bapak sampaikan melalui WA ya. Beberapa jawaban yang telah kalian kirim. Yang pertama adalah masalah perhitungan. Ada beberapa perhitungan, yaitu kalian menggunakan kalkulator, yaitu dari HP. Pada kalkulator HP itu sebenarnya menggunakan sistem Inggris ya. Artinya pada ribuan itu ditunjukkan dengan koma, sedangkan desimal menggunakan dengan titik. Padahal dalam sistem kita di Indonesia bahwa ribuan adalah dengan titik, sedangkan koma adalah untuk menunjukkan desimal. Jadi Bapak harapkan pada penggunaan dengan perhitungan kalkulator HP jangan sampai salah ya, bahwa koma ya kalian tulis jawabannya adalah titik ya, menunjukkan ribuan ya. Jadi dijadikan titik sebagai ribuan. Sedangkan untuk titik pada kalkulator itu menunjukkan koma. Ya, kalian tulis berupa koma di dalam jawaban di buku, sehingga tidak menjadi sebuah salah pengertian. Untuk masalah pengertian dari kalor, usaha, dan energi dalam, masih banyak jawaban-jawaban dari kalian itu adalah belum lengkap. Bapak harapkan jawaban yang kalian kirimkan itu adalah lebih sempurna, lebih bagus, banyak wawasan yang kalian jawab itu. Perlu untuk tambahan bukan saja hanya melalui video, tetapi dari beberapa buku yang kalian peroleh, misalnya adalah melalui buku LKS atau buku-buku dari perpustakaan bisa kalian dapatkan ya. Kemudian untuk wawasan selanjutnya bisa juga dengan menggunakan Google, bisa kalian searching gitu ya, sehingga pengertian pembelajaran kita akan berhasil. Itu aja dari Bapak. Selanjutnya adalah kita bahas hukum satu termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalori yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Sehingga kalau kita buat persamaannya adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Apa itu Q? Q adalah kalori yang diterima atau dilepaskan oleh sistem dengan bersatuan Joule. Sedangkan delta U adalah perubahan energi dalam sistem. Satuannya adalah Joule atau delta U sama dengan U2 dikurangi U1. Kemudian W adalah usaha luar yang dilakukan oleh sistem atau sistem dikenai ya usaha oleh lingkungan. Satuannya adalah Joule. Hukum satu termodinamika ini bisa kita buat ya. Misalkan ini adalah sebuah sistem di mana di dalam sistem itu akan terjadi perubahan energi dalam ya. Kemudian di luar sistem ada lingkungan. Bapak gambarkan jika kalor dari lingkungan masuk kepada sistem, maka nilai Q-nya adalah positif.
Tetapi jika sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka Q-nya adalah negatif. Lalu W positif jika sistem melakukan kerja pada lingkungan. Sebaliknya, jika lingkungan mengerjakan usaha kepada sistem, maka W-nya adalah negatif. Lalu W negatif, W positif, atau Q positif dan Q negatif kita masukkan dalam sebuah persamaan. Q sama dengan delta U ditambah W. Maka kita akan peroleh nilai delta U-nya dari pengurangan Q min W, atau sebaliknya sesuai dengan soal yang akan Bapak sampaikan. Jika ada kenaikan suhu di dalam sistem, maka delta U-nya akan diperoleh positif. Tapi jika di dalam sistem akan terjadi penurunan suhu, maka delta U-nya akan negatif. Nah, Bapak buatkan sebuah soal ya, bahwa soal di sini disebutkan kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha sebesar 2500 Joule pada lingkungan. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Itulah yang ditanyakan. Kita lihat dulu ya. Kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem. Dengan demikian ada kalor dari lingkungan ke sistem masuk, berarti Q-nya adalah positif plus 3000 Joule. Sistem melakukan usaha, maka W-nya adalah positif 2500 Joule. Yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam atau delta U. Kita masukkan dulu persamaan hukum satu termodinamika. Q sama dengan delta U ditambah W. Ya, Q positif, W positif. Ya. Kalau delta U sesuai dengan hukum satu termodinamika, biarkan dia adalah bernilai positif. Kemudian kita balik ya persamaan ini, karena yang ditanyakan adalah delta U, sehingga delta U sama dengan Q min W, berarti 3000 dikurangi 2500 sama dengan 500 Joule, sehingga perubahannya energi dalam 500 Joule. Ini berharga positif. Artinya Q masuk ke dalam suatu sistem akan menyebabkan kenaikan pada energi dalam sehingga suhunya menjadi meningkat. Lalu pada sistem beberapa proses terjadi ya, pada sistem terjadi proses ya. Prosesnya disebut dengan proses termodinamika. Nah, pada proses termodinamika ini ada 4 proses, yaitu proses isotermal, proses isohorik, proses isobarik, dan proses adiabatik. Kita perhatikan gambar berikut ini ya. Pada proses isotermal yang pertama ya, ini coba kita lihat volumenya meningkat ketika Q masuk ke dalam sistem ya. Q masuk ke dalam sistem, sistemnya dipertahankan pada suhu tetap gitu ya. Bagaimana grafik yang terjadi antara tekanan dengan volume ketika suhunya tetap dibuat sebagai isotermal, maka terbentuknya grafik yang menurun ya, atau parabolis antara hubungan P dengan V. Dalam keadaan T-nya tetap tidak ada perubahan energi dalam, berarti delta U-nya sama dengan 0. Sehingga pada rumus hukum satu termodinamika, Q sama dengan W. Ya, karena Q sama dengan delta U ditambah W, delta U-nya 0, maka Q sama dengan W. Selanjutnya adalah pada proses isotermal ini, ya, bagaimana cara menghitung W, ya, bagaimana cara menghitung W-nya ya, karena di sini disebutkan Q sama dengan W. Berapa sih Q-nya? Bisa kita tentukan dengan W gitu ya. Karena dilihat grafiknya berupa grafik parabola gitu, parabolis gitu ya. Maka W kita tentukan untuk persamaan parabolis, maka integral P dV. Loh Pak, kok tidak menggunakan P delta V?
Apa bedanya? Karena grafiknya tersusun parabolis. Kalau grafiknya berupa luasan, ya tidak parabolis, linear, gitu, maka menghitungnya P delta V. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita gunakan integral P kali P dV, gitu ya. Hasil integralnya nRT ln V2 per V1, atau bisa juga nRT ln P2 min P1. Dari mana nRT? Inilah PV sama dengan nRT merupakan rumus gas ideal, ya. Jika gunakan P maka akan menjadi negatif. Jika gunakan V maka N-nya menjadi positif, gitu ya. Ini. Lanjut contoh soal. 10 mol gas Heli memuai secara isotermal, jadi membesar volumenya, tapi secara isotermal dibuat suhunya tetap pada suhu 47 derajat Celcius. Kita gunakan Kelvin, gitu ya. Volumenya 2 kali, jadi volume pertama, gitu. Berarti V2 sama dengan 2V1, gitu ya. Ingat, pada perhitungan termodinamika kita satuannya adalah Kelvin. Ditanyakan usaha yang dilakukan, ya, karena pada isotermal hukum satu termodinamika persamaannya adalah Q sama dengan W isotermal sama dengan nRT ln V2 per V1. Apakah ln? Bisa kalian gunakan kalkulator PHP, ya, ada ln, lalu hasil perhitungan V2 per V1 nya berapa. Contohnya di sini adalah didapatkan ln 2. Jadi ya V1 bagi V1 1, ya. Berarti 2 kali 1, berarti ln 2. Ln 2 adalah 0,692. Jika kita kalikan didapatkan 18.348,5 Joule. Ya, lanjut pada proses isohorik. Proses isohorik itu adalah di mana sistem bekerja pada proses dengan volume tetap. Didapatkan grafiknya adalah sebagai berikut. Ya, V-nya tetap, P-nya naik. Gitu ya. Tidak ada usaha yang dilakukan. Q masuk, tidak ada. Ya, volumenya. Volume tidak naik atau tidak turun. Maka tidak ada, ya, W-nya sama dengan 0. Dengan menggunakan hukum satu termodinamika, dengan Q sama dengan delta U, W-nya adalah 0. Ya, karena Q sama dengan delta U plus W, W-nya 0. Sehingga didapatkan Q sama dengan delta U. Untuk menghitung Q-nya, bisa kalian gunakan delta U, yaitu dengan menggunakan persamaan energi dalam. Selanjutnya adalah proses isobarik. Ya. Proses isobarik itu sistem bekerja dengan proses P-nya tetap, tidak berubah-ubah. Volumenya berubah, P-nya tetap. Diusahakan tetap di dalam sistem ini. Ketika Q masuk ke dalam sistem, gitu ya. Grafiknya didapatkan antara P dan V menunjukkan garis mendatar. Volumenya bertambah besar, berarti P-nya tetap, berarti isobarik. Ya. Untuk P tetap, maka kita gunakan persamaannya adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Delta U kita buat F setengah N R delta T. Awas, delta T adalah perubahan suhu dalam Kelvin. Lalu untuk menghitung W-nya adalah P delta V, karena bentuknya merupakan luasan yang linear, lurus, bukan parabolis. Maka P delta V kita gunakan rumusannya. Sehingga delta V, V-nya adalah V2 min V1. Inilah merupakan proses isobarik, ya, pada sistem. Kemudian selanjutnya adalah proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Tidak ada kalor masuk dan keluar pada sistem. Ya. Q-nya 0. Maka Q sama dengan delta U ditambah W. Ya, Q-nya 0. Berarti W sama dengan min delta U. Atau boleh delta U sama dengan min W. Ya, bagaimana cara menghitung W-nya? Ya, bisa kita lakukan dengan menggunakan perumusan dengan delta U. Gitu. Ya. Bisa juga dengan menggunakan persamaan P delta V. Gitu ya, untuk menghitung delta U atau perubahan energi dalamnya. Cuma akan diberikan tanda negatif.
Nah, bagaimana tentang kapasitas kalor? Perlu kalian ketahui bahwa kapasitas kalor itu berjumlah dua, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap. Ya, Q sama dengan C delta T, maka untuk proses yang volume tetap atau isokorik, maka QV sama dengan delta U. Dan proses isobarik, maka QP sama dengan delta U ditambah W. Jika kita gabungkan dua proses ini persamaannya, maka akan terjadi hubungan QP min QV sama dengan W. Kita tahu bahwa W sama dengan P delta V. Ya, maka QP dikurangi QV, Q pada tekanan tetap dan Q pada volume tetap sama dengan P delta V. P delta V itu menurut gas ideal PV sama dengan nRT. Sehingga P delta V sama dengan, ya, ini kita bagi dengan delta T yang arah ini, NR berarti dibagi delta T, maka akan bersisa CP min CV sama dengan NR. Ya, karena Q dibagi delta T sama dengan C. Gitu, ya. Nah, selanjutnya untuk pada volume tetap, QV itu sama dengan delta U. Ya. Sehingga untuk monoatomik, Q sama dengan C kali delta T pada volume tetap. Q sama dengan CV kali delta T. Nah, CV-nya adalah 3/2 NR delta T dari delta U. Ya. Tuh, kalau kita bagi delta T-nya, maka akan didapatkan CV 3/2 NR. Kemudian CP dikurangi CV itu adalah NR. Berarti NR ditambah 3/2 NR. Sehingga CP akan diketahui 5/2 NR. Jadi untuk monoatomik digunakan kapasitas kalor pada volume tetapnya adalah 3/2 NR, sedangkan kapasitas kalor pada tekanan tetapnya adalah 5/2 NR. Lalu untuk diatomik dengan cara yang sama, ya, diatomik 5/2 NR, CP-nya adalah 7/2 NR. Inilah menghitung kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap. Selanjutnya, ketika sistem melakukan proses secara isotermal, isokorik, ya, isobarik dan adiabatik, tentu terjadi perubahan gas. Ya. Ketika gasnya diperlakukan isotermal sesuai hukum Boyle, PV sama dengan konstan. Maka untuk melakukan perhitungan V atau perhitungan P-nya dengan menggunakan persamaan yang Bapak sebutkan ini, P1 V1 sama dengan P2 V2. Kemudian bagaimana gas yang terjadi apabila sistem melakukan proses isokorik? Maka gunakanlah dengan menggunakan hukum Gay-Lussac, P per T sama dengan konstan. Lanjut pada proses isobarik menggunakan hukum Charles bahwa V per T sama dengan konstan. Ya, ini perubahan terhadap volume dengan suhunya. Lalu bagaimana apabila diperlakukan sistemnya secara adiabatik? Kita gunakan P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma, atau T1 V1 gamma min 1, atau sama dengan T2 V2 gamma kurang 1. Apa sih gamma? Gamma adalah konstanta Laplace, yaitu gamma sama dengan CP per CV. Nah, ini ada sebuah soal, sebuah mesin memiliki rasio pemampatan, artinya terjadi perubahan volume semakin mengecil. Ya, ini kemudian bercampur dengan udara pada suhu 35, tekanan 1 atm, gamanya 1,4. Mesin tersebut dilakukan proses pemampatan yang terjadi secara adiabatik. Maka untuk secara adiabatik kita gunakan persamaannya seperti ini. Ya, untuk menentukan P bisa atau menentukan T-nya. Ingat, T yang digunakan adalah dalam bentuk Kelvin. Volume yang digunakan juga dalam bentuk meter kubik, ya. Kemudian untuk tekanannya, ya,
bisa kalian gunakan dengan Pascal, gitu ya. Ini kita akan menentukan P dan T pada kondisi adiabatik. Untuk contoh soal yang kedua adalah menentukan sebuah proses dalam sistem. Ya, pada sebuah silinder tertutup 1 mol gas ideal di atomik, volumenya 2 meter kubik bertekanan 2 × 10⁵ Pascal. Pada awal suhunya 280 Kelvin, mengalami proses isohorik sehingga tekanannya menjadi 3 × 10⁵ Pascal. Selanjutnya gas mengalami proses isobarik pada tekanan 3 × 10⁵ Pascal sehingga volume berubah menjadi 4 meter kubik. Buatlah grafik PV-nya. Nah, yang pertama adalah prosesnya isohorik. Berarti kita buat ya, tekanannya dari A ke B itu akan semakin naik, tapi volumenya tetap karena disebut dengan isohorik. Kemudian dari B ke C ya, tekanannya tetap kan isobarik ya. Tekanan tetap tetapi volumenya berubah ya dari titik B ke titik C. Maka dilakukan perhitungan seperti dengan menggunakan persamaan tadi ya, seperti ini. Itu bagaimana perubahannya ya. Kemudian bagaimana ya usaha yang dilakukannya ya. Ingat pada proses isohorik dan isobarik gitu ya. Tuh. Untuk proses isohorik tentunya W-nya ada 0 gitu. Sedangkan untuk proses isobarik maka W-nya adalah P delta V. Isohorik 0, sedangkan isobarik adalah W sama dengan P delta V. Kemudian kalian hitung di sini untuk mendapatkan nilai Q dan juga nilai delta U. Gitu. Ini adalah latihan soal yang kedua. Bapak harapkan soal ini kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Bapak harapkan soal ini bisa kalian kirimkan sebagai penilaian yang kedua. Ya, ada 8 soal. Apabila ada yang belum mengerti, silakan kalian japri ke Bapak ya, mana yang perlu ditanyakan ya. Silakan Bapak tunggu soalnya melalui WA ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.